pesatnya, Sidoarjo menjadi kabupaten rujukan UMKM terbaik di Indonesia. Lalu lalang dan laju masyarakat tak pernah terhenti di sepanjang waktu, mulai dari lini ekonomi, transportasi, budaya, hingga pendidikan tinggi. Dari daerah urban penopang ibu kota provinsi terbesar kedua di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melahirkan para cendekiawan muda yang mandiri dan penuh inovasi. Berdiri sejak tahun 1984, berawal dari tergabungnya beberapa sekolah tinggi Muhammadiyah, Umsida berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Dari komitmen itu, kami mengedepankan kreativitas dan terus meningkatkan hasanah keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran. Umsida tak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, namun juga tempat bertemunya ribuan cendekiawan dari seluruh Indonesia, bahkan dunia, untuk bertukar pikiran. Kami saling terhubung dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di dunia, mencetuskan gagasan melalui idealisme para akademisi. Semua itu kami dedikasikan untuk Indonesia, sejahtera dan berkemajuan yang berdaya saing global. Kami bahu-membahu menghasilkan ribuan produk unggulan melalui penelitian dan pengabdian. Dinamika kehidupan kampus ini membuat kami mengerti arti perjuangan. Umsida akan menjadi perguruan tinggi unggul, inovatif dalam pengembangan ipteks berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Divisi 2038 ini, Umsida akan diantarkan untuk menjadi perguruan tinggi yang mendapatkan pengakuan di tingkat ASEAN Recognition. Yang itu meniscayakan ada banyak persiapan yang harus kita lakukan. Dalam tahap ini, 4 tahun pertama kita akan melakukan penguatan pada sisi tata kelola. Maka di situ kita akan memperkuat pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan sekaligus penguatan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka dalam kaitan ini, tugas kami adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, yang profesional, berkompeten di bidangnya, sehingga mereka semua bisa memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh sivitas akademika, terutama para mahasiswa. Maka tahapan berikutnya kemudian kita ingin mempercepat capaian national recognition. Pengakuan di tingkat nasional ini yang ditandai dengan berbagai capaian nanti. Secara institusi kita akan mengarahkan Umsida ini terakreditasi unggul, disusul dengan capaian-capaian yang lain, sehingga pada saatnya nanti kita siap untuk bersanding, berkompetisi dengan berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua punya semangat yang sama di dalam mencapai visi besar Umsida 2038 nanti, sehingga kita bersama akan menyaksikan kehadiran Umsida mendapat pengakuan bukan hanya pada sisi kelembagaan, tapi dosen, tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, kultur akademik yang terbangun di Umsida ini, itu sejajar dengan berbagai perguruan tinggi besar di tingkat ASEAN.
berbekal nilai-nilai Islam, berserah diri pada Sang Pemilik kehidupan, kami yakin untuk melangkah, melihat ke depan, dunia ada di dalam genggaman. Dari sini perjalananmu dimulai, dari sini pencerahan bersemi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan. Kita ketemu lagi di sesi ketiga dalam Accounting Sharing Forum. Terima kasih kepada peserta yang sudah join siang ini, dan selamat datang kepada narasumber. Kita akan mendatangkan 5 narasumber dari internal prodi akuntansi UNSIDA. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan untuk mendengarkan sambutan dari Wakil Dekan FBHIS UNSIDA. Kepada Pak Didik, kami silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bisa didengar ya, Bu? Monggo Pak Didik, monggo. Ya, oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Ibu Sekprodi, dan Bapak Ibu narasumber dalam acara webinar seminar ini. Syukur alhamdulillah kita bersama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai hari ini kita masih diberi iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, kemudian ilmu, ya, sehingga kita dapat bertemu berkumpul dalam rangkaian untuk dalam proses belajar mengajar kita, ya, dalam konteks seminar ini. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih sangat produktif, ya, untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada mahasiswa kita, kepada partisipan yang hadir pada webinar kita kali ini. Saya tidak mengikuti dari awal, cuma memang pesan dari Bu Sekprodi tadi, saya ini menutup. Ini menutup apa membuka ya Pak Kaprodi ini? Menutup dan membuka. Ya, menutup dan membuka. Ya, saya pikir terima kasih ya kepada Pak Kaprodi dan Sekprodi. Di tengah pandemi ini kita bersama masih sangat produktif di dalam menyampaikan ilmu-ilmu kita semua kepada, terutama kepada mahasiswa kita. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkontribusi dalam menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Ya, utamanya memang dalam konteks ini, kalau yang sesi yang ketiga ini adalah eksistensi koperasi BUMDes dan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Ya, memang di tataran ekonomi kita memang sering melakukan sebuah lompatan-lompatan yang sering juga dilakukan, apalagi dalam konteks pandemi seperti ini.
keberadaan ekonomi kerakyatan, UMKM, kemudian BUMDes, kemudian teknologi informasi juga sangat dibutuhkan. Ya, sekali lagi ya, mungkin sudah bukan rahasia umum lagi ya. Sekarang ini banyak UKM baru yang bermunculan ya. Itu sebenarnya bukan karena persaingan, tapi karena keadaan yang memaksa. Ya, sekarang ini juga banyak dosen yang juga menjadi UMKM juga banyak ya di tengah pandemi ini ya. Jadi UMKM itu sangat dibutuhkan, operasi juga sangat dibutuhkan, dan teknologi juga sangat dibutuhkan. Ya, yang jelas semoga acara ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, memberikan pencerahan juga kepada mahasiswa dan peserta seminar ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi ini juga berkontribusi dalam memberikan solusi-solusi yang selama ini mungkin menjadi masalah di masyarakat kita ketika pandemi ini menjadi sebuah musibah yang kemudian semua orang itu harus bergerak, membuat semua orang itu harus mencari kreativitasnya sendiri-sendiri agar tetap bertahan. Dan di dalam ekonomi yang lalu-lalu, saya pikir setiap kali ada krisis, ya selalu yang menjadi tulang punggung itu adalah koperasi, UMKM, ya, kemudian usaha-usaha kecil yang lain yang akan menopang ekonomi masyarakat. Ya, saya pikir sama dengan saat ini. Oleh karena itu ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama yang nantinya bisa membuat sebuah terobosan-terobosan baru ya dalam kaitannya untuk menghadapi persaingan ke depan nanti ya, sehingga nanti semua mahasiswa itu siap dalam kondisi apapun ya, sehingga kita semua dapat eksis di dalam kehidupan kita. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar webinar eksistensi koperasi, BUMDes, dan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 ini secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan FBHIS. Terima kasih kepada Wakil Dekan FBHIS, Bapak Dr. Didi Haryanto, SOS MSI, atas closing statement-nya yang akan saya lanjutkan dengan sharing forumnya. Dalam hari ini, siang ini kita akan mengambil tema eksistensi koperasi, BUMDes, dan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19. Siang ini panas ya. Narasumber hebat kita ada 5. Yang pertama adalah Ibu Sekprodi kita, Sarwenda Biduri, SE MSA, kemudian ada Bu Santi Rahmadewi, SE MAK, ada Bapak Mukhlis, ST MMT, kandidat doktor, kemudian ada Ibu Nilatul Kudus Sukmanirwana, SE MM, dan terakhir ada Bapak Dr. Kumara Aji, SPhil MFin. Kita langsung mulai saja ke materi pertama. Kepada pemateri pertama yaitu adalah yang akan dibahas adalah BUMDes. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan rekan-rekan bisa menyampaikan lewat chat supaya saya bisa mengakomodir. Di akhir penyampaian materi akan kami sampaikan ke narasumber. Oke, kepada pemateri pertama Ibu Sarwenda Biduri, SE MSA, saya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wakil Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Pak Didi. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian yang terhormat Pak Wiwit Haryanto selaku Kaprodi yang hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi terakhir ini, dan terima kasih juga untuk moderator Bu Dina. Saya akan sebagai pemateri pertama saya akan menyampaikan kepada generasi milenial mengenal lebih dekat apa itu BUMDes. Nah,
Nanti setelah saya, Bu Santi akan menjelaskan bagaimana eksistensi BUMDes di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Oke, waktu saya 10 menit ya Bu Dina ya, untuk menjelaskan materi ini. Rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan di live chat. Bisa terlihat ya Budin materi Belum saya? nampak, belum nampak Bu Sar, slide-nya Bunda Bu Sar. Belum tampak. Slide-nya belum nampak Bu Sar. Belum ya? Belum. Di saya ini sudah, padahal sudah share screen. Ampun Bu, bisa dilihat? Halo? Belum ya, Bu? Belum nampak Bu Sar. Belum nampak. Sebentar, Sampun? Sudah Bu Sar, monggo. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini saya akan menjelaskan secara umum mengenal lebih dekat BUMDes di era milenial. Ya. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya jelaskan nanti jumlahnya 8 slide ini, mungkin Anda sering mendengar apa itu BUMDes di telinganya karena BUMDes sekarang menjadi primadona ya. Pemerintah baik pusat, daerah lagi menggalakkan BUMDes di seluruh Indonesia untuk menggalakkan, artinya meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Jadi desa itu lebih mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke poin inti dari BUMDes, saya akan menjelaskan sejarah dari apa itu BUMDes. Sebenarnya di slide berikut, BUMDes di Indonesia itu sudah ada sejarahnya dari tahun 1929. Hanya semakin tahun berganti nama saja, tapi pola-polanya itu semuanya sama. Dengan tujuan membuat desa itu menggali potensi-potensinya menjadi desa-desa yang lebih mandiri lagi. Nah, itu kita mulai, bisa Anda lihat di slide yang saya share, itu di tahun 1929, ini pada masa zaman Belanda itu dikenal ada namanya BKD, Badan Kredit Desa, di mana perusahaan desa yang beroperasi di wilayah desa diurus sebagai perusahaan tersendiri, terpisah dari kekayaan milik desa yang bersangkutan. Ini ada pada zaman Belanda, dari kita lihat dari bahasanya ya. Nah, kemudian itu mengerucut ke bawah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 58. Sebentar, ini saya slideshow dulu. Nah, di sini ada yang namanya Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegadaian. Di sini biar jelas, ada namanya Lembaga Perekrutan Desa sampai dengan ada Bank Karya Desa.
Bank Karya Produksi Desa atau jika disingkat BKPD dan atau lembaga-lembaga lainnya yang bersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Ini ada di tahun 92. Kemudian berkembang, semakin tahun semakin berkembang berbagai program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat karena kita tahu negara ini, Indonesia ini terbentuk dari desa-desa. Nah, BUMDes itu lahir dari Undang-Undang Dana Desa nomor 6 tahun 2017. Jadi memang ini masih terbaru, masih baru 3 tahun. Bahkan saya melakukan abdimas di salah satu desa kecamatan di daerah Sidoarjo, itu dia baru ada BUMDes di tahun 2019. Ya, jadi baru setahun berjalan. Padahal kita tahu kalau di Sidoarjo itu potensi desanya cukup besar, dana desa yang diterima oleh desa cukup besar. Nah, perkembangan BUMDes tidak begitu signifikan yang terjadi di Sidoarjo. Jadi ada beberapa desa yang sudah berkembang dengan sangat baik, ada beberapa desa yang masih belum dan butuh yang namanya pendampingan. Nah, ini sekilas tentang sejarah BUMDesa. Jadi memang BUMDes itu sudah ada sejak tahun 1929, kemudian Stadtblad tahun 1929, Riksblad tahun 1938. Sebenarnya sudah jauh sekali beberapa lampau tahun yang lalu ini berkembang berdasarkan mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu sedikit sekilas tentang sejarah BUMDesa. Saya ke slide berikut. Ini ada peranan BUMDes. Apa sebenarnya peranan BUMDes? Ada dua sebenarnya di sini. Sebagai instrumen penguatan otonomi desa, kemudian sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa. Mendorong jikalau kita masuk ke peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa, mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Jadi saya bilang, kalau dibilang tagline-nya di situ adalah potensi desa, ya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Kalau kita melihat dari peranan BUMDes sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa, ini diharapkan mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi desa diharapkan pemerintah punya otonomi sendiri. Desa itu bersifat mandiri. Jadi terlepas desa semakin dia berkembang, semakin BUMDesnya bagus, peranan desa di situ potensi desa di situ semakin baik. Nanti saya akan berikan beberapa contoh yang telah beberapa BUMDes di Jawa Timur yang berhasil dan menjadi tolak ukur dari BUMDes-BUMDes yang lain. Itu peranan BUMDes. Kemudian ini apa yang harus disiapkan dari BUMDes jika itu memang suatu desa ingin mendirikan suatu BUMDes. Nah, yang paling penting adalah peranan pemerintah. Baik Pemprov, Pemkab, itu sangat menentukan terhadap pendirian BUMDes. Ada support di situ dari peranan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat mendirikan BUMDes melalui sosialisasi. Itu terus dilakukan sosialisasi terus-menerus karena kita berhadapan dengan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, ada dana stimulan dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten yang akan menjadi pendorong faktor pendirian BUMDes. Makanya selain dana desa yang diturunkan di masing-masing desa, ada dana BUMDes yang harus menjadi stimulan agar mendorong BUMDes itu berkembang. Kemudian yang keempat, BUMDes memerlukan intervensi. Betul, pemerintah harus intervensi terhadap BUMDes karena BUMDes ini masih pada tahap awal pembelajaran, jadi tidak bisa dilepas. Masyarakat desa tidak bisa hanya melaksanakan BUMDes itu sendiri tanpa ada pendampingan, tanpa ada intervensi dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini 4 hal persiapan yang harus dilakukan oleh pendirian BUMDes. Kemudian ini ada model pengelolaannya. Ini mungkin sederhana yang saya kasih contoh-contohnya. BUMDes itu sebagai wadah penataan perekonomian desa. Jadi ada beberapa contoh umum usaha desa yang merupakan kegiatan ekonomi real di desa. Yang pertama, ada simpan pinjam. Kemudian ada pasar desa, kemudian ada lumbung desa, kemudian ada air minum, kerajinan rumah tangga,
pertanian warung desa yang hal ini diharapkan dapat mendorong usaha mikro perdesaan dan akhirnya muncul yang namanya otonomi desa. Ini model sederhana dari pengelolaan BUMDes sebagai wadah penataan perekonomian desa. Kemudian saya ke berikutnya, nah ini ada roadmap pengembangan BUMDes. Jadi sebenarnya masing-masing desa dia mempunyai roadmap tersendiri. Cuma di sini saya memberikan kajian secara umum. Jadi roadmap itu peta jalan pengembangan BUMDes. Jadi BUMDes harus ada beberapa tahun ke depan, dia harus ada pengembangan. Kalau memang undang-undang itu lahir dari tahun 2017, dikasih waktu 5 tahun ke depan. Bagaimana pengembangan BUMDes ke depan 5 tahun setelah undang-undang itu keluar. Nah, paket kebijakan, regulasi, dan lain-lain. Karena kita tahu BUMDes ini adalah program pemerintah, jadi berkaitan dengan regulasi. Jadi desa harus mengikuti segala regulasi yang diatur oleh pemerintah. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten, atau pemerintahan dusun, atau pemerintahan desa. Nah, kemudian ada paket kebijakan, kemudian diarahkan namanya penganggaran. Karena kita tahu dana desa pun per desa itu berbeda. Desa limit dari anggaran per desa dihitung dari maju atau tidaknya desa tersebut. Misal, desa itu semakin berkembangnya, artinya menurun, artinya tidak begitu signifikan, dana desa yang diterima itu semakin besar. Tapi kalau desa itu berkembang dengan sangat baik sebelum ada dana desa, anggarannya semakin kecil. Tapi tiap tahun akan meningkat karena kita tahu concern pemerintah sekarang ke desa. Bayangkan, pemerintah pusat menganggarkan per desa itu 1 miliar. Kita hitung saja di Indonesia ada berapa desa. Nah, kemudian itu dari sisi pemerintah. Bagaimana kalau dari sisi BUMDes? Pertama, BUMDes harus melakukan yang namanya penguatan SDM. Kita tahu betul, kalau di tataran desa, SDM itu paling tidak S1 bisa dihitung dengan jari. Kepala desa pun ada banyak yang lulusan SD. Jadi penguatan SDM agar kita bisa bersaing keluar, itu memang harus di poin pertama, penguatan SDM. Di Cina, sebenarnya BUMDes ini merupakan salah satu replikasi pemerintah yang dia mengambil dari Cina. Cina itu ada salah satu desa yang berkembang cukup bagus desanya, BUMDesnya. Akhirnya dia bisa memproduksi salah satu dia punya perusahaan elektronik yang itu semuanya memulai dari desa, akhirnya ekspor keluar. Kemudian selain penguatan SDM, yang kedua adalah permodalan. Nah, permodalan ini kita butuh support dari namanya pemerintah. Kemudian nomor 3 adanya pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha ini bagaimana BUMDes mengelola secara transparan dan akuntabel, bagaimana dia mengelola BUMDes itu di desa agar semakin tahun semakin maju, tidak semakin mundur. Kemudian ada namanya perluasan. Jadi BUMDes itu tidak hanya berfokus hanya pada satu usaha. Misal dalam salah satu desa, di situ ada yang namanya usaha air minum. Itu tidak hanya berpatok pada usaha air minum saja, harus ada namanya diversifikasi produk, artinya berkembang dari salah satu usaha menjadi usaha lain. Kemudian dari dua ini, dari sisi BUMDes ini, di panah ke bawah itu ada namanya ketersediaan modal. Jelas, bagaimana stimulan modal itu ada. Bagaimana ketersediaan pasar, mau ditujukan kemana? Ini targetnya. Kemudian kontinuitas, jaminan produksi, berkontinu, tidak hanya berhenti 1 tahun, berhenti, ganti lagi produksi. Itu namanya kontinu. Kemudian ada namanya komitmen SDM. Ketika SDM itu berkomitmen untuk memajukan suatu desa, itu harus terus dan didukung oleh segala perangkat yang ada di desa tersebut. Ada support, baik di kalangan yang paling bawah sampai di kalangan yang paling atas. Nah, kemudian di tabel yang paling kanan ada indikator, ada 3 dimensi. Yang pertama BUMDes sebagai badan usaha, kemudian BUMDes sebagai penggerak ekonomi khususnya masyarakat desa, dan BUMDes sebagai suatu sistem. Kalau kita sudah ngomong suatu sistem, itu akan berjalan dengan baik. Karena ini ngomongnya sistem, bukan per individu, kita ngomong per sistem. Nah, akhirnya roadmap ini dia ujungnya kepada visi dari dusun atau kabupaten atau secara nasional. Nah, ini yang diharapkan berkembangnya BUMDes itu sampai seperti ini. Kita harus membuat yang namanya roadmap dari undang-undang itu ada dari tahun 2017 sampai 5 tahun ke depan.
Tapi ini secara umum karena saya beberapa kali melihat tulisan-tulisan itu desa dia mempunyai roadmap tersendiri bagaimana dia mengembangkan BUMDes yang ada di masing-masing desa. Oke, terakhir saya akan menjelaskan bagaimana sih strategi pengembangan BUMDes. Nah, ini ada 3, ada strategi replika itu replikasi, kemudian linkage strategi, kemudian ada namanya strategi otonomi. Yang strategi replika, strategi ini memiliki arti bahwa strategi pembangunan yang pernah berhasil diimplementasikan BUMDes akan digunakan sebagai konsep pemberdayaan BUMDes. Contoh, saya kasih contoh. Ada BUMDes di daerah Malang daerah Pujon Kidul, itu dia berhasil mendapatkan APBD sekian miliar. Nah, itu kan dikatakan berhasil. Dari keberhasilan yang ada di Pujon Kidul itu, dia akan bisa menjadi replika bagi BUMDes-BUMDes yang lain. Kemudian ada linkage strategi. Pembangunan dilakukan satu lini dengan pembangunan desa tetangga, sama halnya dengan strategi replikasi. Desa bukan bagian keseluruhan dari wilayah pemerintah daerah, oleh karena itu penghubung strategi ini itu bukan hanya lintas desa, tapi juga masih dalam suatu pemerintah daerah. Jadi bukan hanya antar desa yang bisa berkembang, tapi juga bisa antar daerah. Kemudian ada strategi otonomi, membuat namanya regulasi yang dimana BUMDes diberi kewenangan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi yang ada. Betul. Nah, desa namanya otonomi, bagaimana dia punya otonomi mengatur sendiri tanpa ada intervensi dari manapun untuk mengatur sendiri, menggali potensi-potensi yang ada di desa tersebut agar BUMDesnya berkembang. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di live chat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarwenda Biduri, SMSA, atas materi pertama yang disampaikan. Yang akan kita lanjut dengan materi kedua, dengan mengambil tema BUMDes di era COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Rahmadewi SE MAK. Monggo Bu Santi, kami silahkan. Baik, sudah terdengar suara saya, Bu? Dengar, Bu, jelas. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini untuk kita saling sharing tentang bagaimana perlakuan terhadap BUMDes pada saat masa era COVID ini. Baik, akan saya coba share untuk materi di siang ini. Baik, sudah terlihat, Bu? Belum, Bu Santi, belum nampak, belum muncul. Belum muncul. Sudah kan? Belum Bu. Belum Bu Santi. Mungkin ya. Sudah muncul, Bu? Sudah Bu Santi, monggo. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ini saya akan mencoba untuk mengupakan tentang bagaimana BUMDes ini menjadi solusi perekonomian yang terdampak COVID-19. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sarwenda tadi, bahwa bagaimana sih awal mulanya BUMDes sehingga bisa menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Dan di sini saya sedikit mengulang bagaimana sih sebenarnya peranan dari BUMDes. Yang pertama yaitu jelas meningkatkan perekonomian desa. Yang kemudian kedua adalah mengoptimalkan aset desa. Ya, jelas ya, begitu ada peningkatan perekonomian desa sehingga bisa meningkatkan
aset desa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan usaha masyarakat desa. Bisa jadi seluruh kegiatan yang ada di BUMDes nanti akan berusaha memberikan tempat bagi masyarakat desa untuk melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, pengembangan ekonomi desa, dan keenam adalah meningkatkan pendapatan desa. Nah, terdampak COVID ini, seperti yang kita tahu, banyak sekali PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan apalagi di daerah kota, sehingga banyak yang melakukan mudik atau pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Diharapkan dengan adanya BUMDes ini, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga akan menambah pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa. Selanjutnya, ini kita mencoba melihat sebenarnya seberapa sih BUMDes di Indonesia ini bisa mengakomodir pengembangan perekonomian. Kalau dilihat dari data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, ini baru di tahun 2018 ya. Jumlah BUMDes sebenarnya sudah ada di kisaran 41.000 dari total jumlah desa, yaitu sebesar 74.957 atau sebesar 61% dari total jumlah desa yang ada di Indonesia. Dan di situ juga ada berbagai potensi unggulan. Dengan potensi terbesar, setelah saya membaca seluruh ada 774 sekian. Nah, ini ternyata yang paling unggul adalah di sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukungnya. Jadi sektor pariwisata tidak akan berdiri sendiri karena pasti akan membutuhkan pangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya di perekonomian yang terdampak COVID di sini, seperti yang kita tahu di mulai Maret 2020, begitu kita sudah mulai concern dengan adanya COVID, nah di sini dilakukan pembatasan kegiatan atau social distancing, sehingga mengakibatkan terhambatnya ekonomi, yaitu dengan menurunnya tingkat pemasukan, terjadi PHK besar-besaran, kemudian ada gerakan kembali di desa akibat adanya tidak adanya penghasilan di kota. Kemudian beberapa sektor pariwisata, hotel, industri, jasa perdagangan juga mengalami penurunan secara drastis. Tentu saja karena dengan adanya social distance, sektor pariwisata ini banyak ditutup. Padahal BUMDes sebenarnya paling besar memperoleh kegiatan adalah di sektor pariwisata. Nah, di sini bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan? Ternyata di tahun 2020 kebijakan pemerintah sudah dikeluarkan di Permendes nomor 6, yaitu tentang pemanfaatan dana desa. Jadi untuk mendorong perekonomian desa dengan membuka peluang pekerjaan padat karya. Ini muncul karena adanya COVID-19. Dan dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang terdampak dan menstabilkan perekonomian masyarakat. Jadi di sini diharapkan dengan pemanfaatan dana desa ini nanti tidak hanya secara langsung diberikan kepada masyarakat yang terdampak, tapi juga akan diberikan stimulan dalam bentuk BUMDes. Di sini adalah pemanfaatan dana desa, jadi alurnya seperti ini. Yang pertama, untuk pemanfaatan dana desa dilakukan dengan memberikan bantuan secara langsung terhadap masyarakat tergolong miskin dan pekerja informal. Jadi pekerja informal di sini adalah pekerja non karyawan, ya seperti mungkin online, belajar online, kemudian ada penjual dan lain sebagainya yang sangat-sangat terdampak dengan adanya COVID. Kemudian yang kedua adalah stimulus membuka lapangan kerja di tengah pandemi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Sarwenda tadi bahwa BUMDes ini juga sebagai suatu pengelolaan dana. Jadi di sini masyarakat bisa melakukan peminjaman dana untuk meningkatkan usahanya di tengah kondisi pandemi. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dana desa kita bisa mengenali dan menggali potensi desa sebagai produk unggulan. Nah, dengan adanya pandemi di sini, beberapa keterbatasan, tapi juga sebenarnya muncul berbagai peluang. Banyak sekali peluang-peluang lain yang muncul, yang mungkin tidak kita ketahui seperti apa. Sebagian besar memang penduduk desa. Masalahnya adalah saat ini
karena munculnya pembatasan, maka banyak sekali hasil-hasil pertanian yang ternyata tidak bisa terdistribusi dengan baik. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh petani di Tabanan, Bali. Mereka membuka online, jadi pesan antar, sehingga bisa terdistribusi dengan baik dengan harga yang masih wajar, tidak seperti yang saat ini terjadi mungkin di daerah Malang dan lain sebagainya yang ternyata harus mendapatkan harga dengan sangat rendah, ya, itu sangat merugikan petani. Kemudian yang selanjutnya menggerakkan atau membangun badan usaha milik desa sehingga lebih menstimulan lagi dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BUMDes yang sudah berjalan atau mungkin ada beberapa diversifikasi lain. Kemudian dari BUMDes tersebut akan membuka unit-unit usaha yang dikembangkan berdasarkan sumber daya unggulan. Jadi betul-betul harus memahami potensi-potensi yang ada di dalam desa tersebut. Selanjutnya memberikan stimulus pinjaman. Jadi apabila unit-unit itu sudah terbuka, maka BUMDes bisa memberikan stimulus berupa pinjaman modal bagi usaha-usaha tersebut. Selanjutnya dengan menghasilkan produk yang sesuai ya, dengan potensi desa, sehingga bisa dilakukan pemasaran secara daring, karena memang saat ini yang paling bisa dilakukan adalah melakukan pemasaran secara daring untuk memperkecil risiko terpapar virus COVID. Nah, sehingga kita harus betul-betul pandai dalam menggali potensi desa untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan, apa saja diversifikasi produk yang bisa diberikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Nah, kemudian di sini BUMDes Solusi Perekonomian Desa ada beberapa sektor yang terdampak ya di sini. Sektor pertama sektor pertanian yang paling besar untuk desa sebesar 70% sebagai penghasilan utama. Terdampak untuk distribusi hasil pertanian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat-sangat membuat kita ini ya, karena mungkin sudah pada tahu ya, viral di media sosial bagaimana petani membuang sayurnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebenarnya ini juga dilakukan oleh beberapa BUMDes yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi BUMDes di sini membeli hasil pertanian dan mendistribusikannya dengan layanan online. Sehingga petani tetap merasakan pendapatannya, ya, tidak ada barang terbuang, semuanya tersalurkan dengan baik, apalagi kalau mungkin bisa memberikan harga yang cukup pantas dan tidak merugikan. Kemudian yang kedua adalah sektor perikanan dan peternakan. Ini membutuhkan solusi untuk distribusi hasil sehingga hasil produksinya dapat terserap oleh pasar dengan baik. Beberapa waktu lalu memang sempat untuk harga ayam mengalami penurunan, tapi saat ini sudah karena mungkin masyarakat sudah bisa melakukan protokol kesehatan yang baik, di sini harga sudah cukup stabil. Kemudian sektor pariwisata ini yang cukup besar karena dampaknya karena terjadi penutupan sementara lokasi wisata. BUMDes harus melakukan adaptasi dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat apabila ingin membuka. Tetapi di sini kemarin ada penelitian yang dilakukan di suatu daerah Pandaan, tidak membuka, tapi mencoba melakukan edukasi menjual produk-produk yang menjadi unggulan dari BUMDes pariwisata tersebut. Jadi seperti ada boneka, gantungan kunci dan lain sebagainya, dia berusaha mengalihkan penjualan seperti itu. Kemudian usaha kreatif pasar online di sini untuk menurunkan risiko terpapar COVID. Ini BUMDes diharapkan melakukan inovasi dengan memberikan layanan pesan antar untuk suatu produk tertentu. Sedangkan yang terakhir ini ada usaha kreatif dan inovatif, ada pengelolaan potensi desa sebagai produk unggulan. Nah, di sini seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Sarwenda, ada beberapa seperti pengelolaan air dan lain sebagainya. Sebenarnya air, pertanian, sektor pariwisata, semuanya itu bisa saling mendukung dalam satu bentuk usaha BUMDes. Jadi tidak ada usaha yang berdiri sendiri, karena di sini saling mendukung. Di situ juga ada pangan dan lain sebagainya.
yang sangat-sangat membantu dari satu sektor dengan sektor lain. Kemudian di sini terwujudnya tujuan pembentukan bisnis sehingga terciptanya peluang dan jaringan pasar dibutuhkan untuk kebutuhan umum terlebih saat munculnya pandemi. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi gelombang pencari kerja di kota. Yang diharapkan kemarin banyak sekali yang pulang kampung atau mudik tidak kembali lagi ke kota karena sudah ada pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan yang ada di desa. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum sehingga ada pertumbuhan dan perataan ekonomi desa. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Nah, di sini semua apapun yang dilakukan sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan adalah campur tangan dari pihak kabupaten sebagai pemerintah daerah, provinsi, dan juga pemerintah pusat. Nah, tadi pemerintah pusat sudah mengeluarkan Permendesnya dengan menambah dana alokasi desa, sehingga diharapkan provinsi dan kabupaten bisa menurunkan kepada desa dengan baik, sehingga seluruh dana bisa terserap pekerja ada di desa, tidak mencari pekerjaan di kota, kesejahteraan meningkat sehingga seluruh pendapatan desa dan PAD bisa semakin meningkat. Dan kemudian di sini saya tambahkan bagaimana ternyata BUMDes di sini sangat-sangat menyentuh perekonomian rakyat karena seluruh kegiatan yang ada di desa bisa diakomodir dalam BUMDes. Bagaimana kita bisa melihat peluang, bisa melihat potensi untuk menyejahterakan masyarakat desa. Sekian paparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas wawasan yang sudah diberikan. Langsung kita lanjut ke pemateri ketiga. Akan disampaikan oleh Bapak Mukhlis, STMMT, kandidat doktor, dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap BUMDes. Monggo Pak Mukhlis, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pejabat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang saya hormati juga para peserta baik dari dalam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, untuk sesi yang ketiga ini saya coba membahas tentang apa itu teknologi informasi pada badan usaha milik desa atau BUMDes ya. Memang jarang sekali ya untuk teknologi informasi ini dibahas. Lebih banyak pengelolaan dari bisnis BUMDes itu, BUMDesa itu sendiri. Tapi saya coba akan membahas tentang teknologi informasi di BUMDes. Saya sharing dulu screen-nya. Baik, saya coba membahas tentang teknologi informasi badan usaha milik desa di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Perkenalkan, saya Mukhlis, saya juga selain dosen di program studi akuntansi, saya juga praktisi teknologi informasi dan sistem informasi. Sudah hampir 15 tahun saya bergelut dengan teknologi informasi. Jadi saya mengajukan pertanyaan yang paling mendasar ya pada para peserta, apa sih teknologi informasi? Dan apa bedanya dengan sistem informasi? Kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Biar kita bisa paham yang mau kita kembangkan yang mana, TI-nya apa SI-nya? Ya, karena ini ada perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi.
Kalau kita bicara tentang teknologi informasi, kita akan berbicara tentang software, hardware, dan jaringan. Dan teknologi terbaru saat ini pada revolusi industri 4, big data, Internet of Things, artificial intelligence, dan Bitcoin, dan sebagainya. Namun, kalau kita bicara tentang sistem informasi, kita bicara tentang business application atau aplikasi bisnis, ya SAP, kemudian Oracle, Dynamics, sistem informasi manajemen, SIA, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang sistem informasi. Nah, penggabungan antara teknologi informasi dengan sistem informasi ini support namanya, IT support. Integration system. Kalau ini sudah digabungkan, ini menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Nah, kita mau mengembangkan yang mana? Mau mengembangkan hanya IT-nya saja? Selama ini kan kita hanya bicara tentang IT saja. Berarti kita hanya bicara tentang Windows, Excel, ya, hardware, software, perkembangan software yang terbaru apa, misalnya Windows 7, Windows 10 ya, yang terbaru, i7 untuk prosesornya, itu teknologi informasi. Dan kita nggak pernah membahas tentang sistem informasinya. Karena apa? Saling menunjang antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Agar apa? Agar BUMDes bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi. Namun syaratnya, kalau kita membuat suatu sistem yang terintegrasi, kita harus punya IT support. Tata kelola IT juga harus kita bicarakan, COVID framework juga, ISO, cyber security, kalau zaman sekarang ya, karena penting. Karena apa? Banyak pembobolan sekarang lewat cyber, lewat internet. Karena semua sekarang aplikasi menggunakan aplikasi berbasis internet. Jadi ini kalau kita bicara tentang IT dan IS. Kemudian bagaimana kondisi BUMDesa di Indonesia tahun 2020? Ini saya ambil dari ini, ada referensi sumbernya, saya sertakan. Bertambah tahun 2020 itu malah ditambah lagi sama Bapak Presiden menjadi 72 triliun. Ya, kemudian pada tahun 2020 juga terdapat lebih 2.000 BUMDes dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi nggak memberikan kontribusi pendapatan sama sekali. Ya, mati suri. Kenapa? Karena penyebabnya ketidaktahuan dalam pengelolaan. Jadi dalam mengelola BUMDes tidak hanya kita melulu bicara tentang bisnis BUMDes. Bisnis BUMDes banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Sarwenda. Ya, banyak sekali. Terus bagaimana mengelolanya? Kemudian, kenapa kita juga bicara tentang manajemen teknologi informasi, tidak hanya bicara tentang manajemen bisnis. Nih. Karena apa? Peluang, ini trigger kita itu saat ini, pada saat wabah COVID itu sebenarnya peluang bagi apa? Bagi BUMDesa. Untuk apa? Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan usahanya. Dengan cara apa? Banyak. Ini yang paling simpel ini saya tunjukkan. Jadi ada dua aplikasi, yang front end application dan back end application. Front end kita bisa, tidak perlu kita develop sendiri aplikasi untuk penjualan ya. Kalau misalnya masih dari sisi permodalan atau tidak ada dana untuk pengembangan teknologi informasinya atau sistem informasinya, kita bisa menggunakan platform yang ada, marketplace yang ada, Tokopedia, Blibli, Alibaba. Tapi back end-nya juga kita harus support, jangan hanya front end-nya saja. Ini front end ya, front end dan back end. Back end-nya apa? Banyak software-software atau aplikasi sistem informasi yang sudah jadi, tidak perlu bangun lagi baru untuk lebih menghemat. Ada Accurate, Myopi, Zahir yang bisa digunakan untuk aplikasi back end-nya. Namun kondisi saat ini pengamatan saya, nggak tahu lagi ya, yang untuk yang di lapangan ya, karena saya tidak pernah secara langsung melihat, cuman hanya mendengar, membaca
memonitor bahwa ternyata SDM juga tadi juga disebutkan oleh Bu Sar, SDM yang paling berpengaruh nomor 1 dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi. SDM ini memegang peran penting. Ya. Karena apa? Karena kalau SDM-nya mumpuni dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi dan paham bagaimana memanfaatkan TI dan SI sebagai keunggulan kompetitif, akhirnya apa? Kinerjanya terdongkrak, Bung Des. Ya. Karena yang kedua, kondisinya sistem informasi Bung Desa yang ada saat ini tidak sesuai kadang. Karena apa? Main copy paste. Oh, di sana sudah menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi. Ya, kita pakai, padahal TI maupun SI yang diterapkan di BUM desa yang lain belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis yang ada di BUM desa yang bersangkutan. Nggak sesuai, akhirnya nggak jalan. Oh, nggak ada jaringan, contohnya. Infrastruktur jaringan loh, nggak ada. Tapi menerapkan aplikasi yang berbasis web, kan lucu. Nggak match. Ini kondisi yang saat ini. Ya. Itu ada 3. Kemudian saya lanjut. Banyak riset tentang apa? Keunggulan TI sebagai apa? Kompetitif. Keunggulan kompetitif. Ya, competitive advantage sebagai perusahaan. Terutama juga untuk BUMDes ya. Banyak. Dan itu sejak tahun 2000, 2015, 2016 itu banyak. Dan terbukti sekarang semua butuh dengan TI dan SI. Betul tidak? Coba bayangkan, kita aja dosen, kita bukan pelaku ekonomi ya, tapi kita aja dosen. Nggak ada internet, putus gitu di rumah, apa yang terjadi? Baik, kalau kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Artinya kita butuh TI. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali riset sini. Nah, di sini saya yang hadir juga banyak yang dari akademisi, jadi saya tunjukkan beberapa riset yang mendukung teori tersebut. Dan ini signifikan terhadap apa? Keunggulan kompetitif perusahaan. Dan ini sekarang berlomba-lomba. Perusahaan menengah ke atas multinasional sudah menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi sekarang. Nggak ada yang nggak menggunakan. Ini dari sisi research. Kemudian kesimpulan saya dari research tersebut ada 3 yang mempengaruhi kinerja dari BUM desa. Apa 3 ini? Capability atau kemampuan, apa? Infrastruktur IT yang fleksibel yang pertama. Yang kedua, manajemen IT-nya ya. Kemampuan dalam mengelola manajemen TI-nya. Nah, TI tidak hanya diinstal, jalankan, sudah selesai dibiarkan. Ada manajemen TI-nya. Tidak bisa begitu saja. Kalau kita memutuskan atau BUM desa memutuskan untuk menggunakan TI dan SI dalam operasional usahanya, nggak mau harus ada manajemen TI. Kalau nggak gitu, ya berantakan. Bagaimana kalau datanya hilang? Bagaimana kalau kena virus, kena spam, dan sebagainya? Cyber security-nya bagaimana? Kemudian otorisasi hak aksesnya bagaimana? Itu manajemen IT semua. Bagaimana kita menilai keefektifan suatu sistem? Itu ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology Framework, ada untuk mengukur itu. Dan yang ketiga, personal ini loh, SDM nanti, yang paham tentang IT, punya experience tentang IT minimal, paham tentang IT, paham bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana mengoperasikan database, dan hardware, software yang lainnya. Minimal itu. Ini harus ada, baru tercipta yang namanya IT capability. Dan ini sudah beberapa riset menunjukkan bahwa IT capability bisa meningkatkan suatu kinerja perusahaan, termasuk BUM desa ini.
Kemudian saya lanjutkan. Coach. Sekarang kita kembali ke lihat visi dan misi. Visi misinya BUMDesa mensejahterakan masyarakat, meningkatkan potensi ekonomi, berarti kan profit oriented. Kalau profit oriented berarti pengelolaannya juga harus berdasarkan tata kelola bisnis yang standar kan, termasuk pengelolaan TI juga harus ada. Dikelola bisnisnya dengan baik, ditopang oleh manajemen TI. Makanya ada visi dan misi BUMDesa, juga harus ada visi dan misi teknologi informasi di BUMDesa. Saya kasih contoh. Visi misalnya. Menjalankan kegiatan usaha bisnisnya dengan memanfaatkan TI dan SI. Ini visinya. Untuk berapa? 5 tahun. Sama. Tadi Bu Sar kan menunjukkan di slide itu bahwa BUMDes juga ada roadmap bisnis kan. Roadmap bisnis juga itu di breakdown dari mana? Dari rencana jangka panjang kan. RJP BUMDesa. Nah, RJP BUMDesa di TI juga ada yang namanya Master Plan TI. Master Plan Teknologi Informasi, dan di roadmap-nya ada juga roadmap TI. Jadi sama-sama jalan. Punya visi, BUMDes punya visi dan misi, dalam bisnisnya juga punya visi misi dalam manajemen TI-nya. Akhirnya, begini. Saya gambarkan. Ketemu sebagai apa? Visi misi BUMDesa dan visi misi TI ini sebagai planning, perencanaan. Kemudian dikontrol dengan RJP. Kalau di perusahaan RJPB istilahnya, rencana jangka panjang perusahaan, 5 tahun biasanya. Nah, kalau di BUMDesa bisa juga RJP, 5 tahun juga, nggak masalah. Karena kan bisnis juga. Di breakdown. Kemudian master plan, TI-nya juga 5 tahun ke depan. Tahun pertama mau mengembangkan apa dulu nih? Tahun kedua apa dulu? Oh, tahun pertama hanya targetnya pasar lokal misalnya. Oh berarti tidak perlu infrastruktur untuk aplikasi atau infrastruktur teknologi informasi yang berbasis internet. Cukup lokal misalnya, karena apa? Biayanya lebih murah. Oke, tidak ada masalah tahun pertama. Tahun kedua apa? Oh sudah mulai kita mau ke ekspansi ke luar kota. Sampai kita punya rencana ekspansi untuk menggait pasar internasional yang tadi kayak dicontohkan oleh Bu Sar itu. Tanpa TI susah untuk mencapainya. Akhirnya apa? Sama-sama menuju ke target atau tujuan BUMDesa, yaitu meningkatkan potensi dan meningkatkan pendapatan desa. Nah, setelah kita sudah membuat visi misi, kemudian RJPP dan master plan TI, baru ditentukan kita mau mengembangkan aplikasi yang berbasis apa? Desktop application apa web application? Kita tentukan. Baru kita menentukan terakhir aplikasinya, disesuaikan. Akhirnya terjadi nama integration system di BUMDesa. Baik, dari saya rasa itu karena waktunya juga tidak banyak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mukhlis atas paparannya mengenai teknologi informasi. Kita akan ke pemateri ketiga. Sekarang adalah koperasi. Koperasi sebelum, selama, dan yang bisa diprediksikan setelah COVID-19. Monggo saya silakan kepada Bu Nihlatul Kudus. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar Bu Dina?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ibu, monggo. Oh nggih, matur suwun. Terima kasih Bu Dina yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Nah, juga kepada para peserta webinar siang hari ini. Di sini saya akan memberikan tentang eksistensi koperasi, ya, baik dalam keadaan koperasi sebelum adanya COVID-19 maupun pada saat COVID-19 serta langkah ke depan koperasi dalam menuju new normal. Sudah kelihatan Bu materinya? Belum Bu Nila? Belum. Sekedar. Dereng deh. Dereng. Halo. Oke, saya lanjutkan Ibu. Oke. Nampak Bu Nila? Oh, belum nampak. Di layar saya sudah kelihatan. Sampun Bu Nila, sampun monggo. Sampun. Oke, nggih. Di sini saya akan memberikan ya tentang eksistensi koperasi. Nah, tadi baik itu koperasi secara umum, koperasi pada saat COVID-19, serta langkah ke depan koperasi menuju new normal. Pasti semuanya sudah sering mendengar tentang koperasi. Koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh sekelompok orang dengan tujuan adanya pencapaian kepentingan bersama dengan kegiatan yang dilandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh anggota koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam prakteknya, seperti keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Koperasi dikendalikan oleh anggota secara demokratis. Adanya partisipasi ekonomi anggota sebagai tempat pendidikan, pelatihan, dan informasi kerjasama di antara koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Koperasi yang sudah dibangun jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang, membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Nah, data koperasi di sampai dengan tahun 2019 ini ya, data koperasi aktif untuk Indonesia sebanyak 123.048. Sedangkan di wilayah Jawa Timur itu 21.757. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo ini 797 koperasi. Ini koperasi yang aktif. Data dari Badan Pusat Statistik. Nah,
kriteria aktif di sini adalah koperasi berbadan hukum, kemudian memiliki NIK atau nomor induk koperasi. Selain itu juga melakukan rapat anggota yang dilakukan setiap tahun. Dari data 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, anggota yang aktif ya atau koperasi yang aktif, yang di mana anggota koperasi yang aktif tahun 2018 sebanyak 126.000. Sedangkan pada tahun 2009 tadi yang sudah saya kemukakan yaitu sebanyak 238.048. Nah, di sini mengalami penurunan. Mengapa? Karena pemerintah terus melakukan seleksi. Nah, pemerintah melakukan seleksi. Dengan seleksi ini, koperasi di Indonesia berada dalam kondisi lebih baik. Meski jumlahnya menjadi lebih kecil, namun yang terpenting adalah kualitas. Kualitas dari koperasi dan benefit yang diterima oleh anggotanya. Nah, kemudian dalam melakukan peranan koperasi ya, dalam masyarakat peranan koperasi sangat penting. Mengapa? Karena koperasi tidak bisa dilepaskan dari eksistensi UMKM. Apalagi ke depan UMKM didorong untuk menjadi anggota koperasi. Begitupun sebaliknya, anggota koperasi didorong untuk menjadi pelaku usaha. Sebab dengan berkoperasi, UMKM di Indonesia akan lebih memiliki daya saing. Sebab jika melihat kinerja ekspor UMKM di Indonesia masih terbilang kecil di angka 14% karena lemahnya daya saing. Kita harus mengubah mindset, ya, harus merubah mindset. Kalau koperasi itu skala usaha kecil, jadi kita harus merubah mindset bahwa koperasi skala usaha kecil. Jangan salah, jumlah koperasi besar di Indonesia 0,03% lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang hanya 0,01%. Untuk tahun 2020 ini, Kementerian Koperasi UKM sudah menyiapkan dana bergulir sebesar 1,8 triliun. Dana tersebut terutama diperuntukkan bagi koperasi yang bergerak di sektor real seperti kerajinan busana, dan juga hingga sektor real yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, pada masa COVID-19 ini, semua sektor memang mengalami perlambatan, tetapi UMKM dan koperasi tetap survive dan tidak begitu mengalami dampak COVID-19. Nah, memang ada penurunan, tetapi masih bisa diperbaiki. Ya, dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan perlambatan sektor ekonomi dan mengurangi pendapatan masyarakat atau anggota koperasi. Nah, untuk membantu anggota koperasi melakukan relaksasi dalam pembayaran angsuran dan melakukan kelonggaran dalam batas dan kemampuan koperasi. Nah, di sini pengurus memberikan kebijaksanaan, salah satu contohnya ya, memberikan kebijakan dengan melakukan kelonggaran dalam batas dan kemampuan koperasi. Selain itu juga koperasi juga membantu anggota dan non-anggota untuk berbagi dengan mengadakan bakti sosial.
pada masa COVID-19 ini. Untuk itu, pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan juga diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor real, dan juga memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, koperasi juga harus tahu bisnis apa yang berkembang dalam new normal nanti atau bisnis yang akan booming, sehingga koperasi dapat melakukan pengembangan bagi anggotanya. Misalkan e-commerce itu nanti bisnis yang akan membooming ya. Kemudian online schooling, webinar seperti ini atau online training dan lainnya ya, terutama dengan teknologi berkaitan dengan teknologi. Nah itu. Kemudian koperasi perlu lebih menata menuju profesionalis atau profesional dengan adanya NIK, nomor induk koperasi, kemudian sertifikasi pengurus dan pengelola, laporan akuntan publik. Nah, ini yang harus dikuatkan. Serta inovasi dan kreativitas dalam new normal. Nah, selain itu juga koperasi juga hati-hati. Koperasi juga harus mengetahui bisnis-bisnis apa saja yang terpuruk. Misalkan bioskop, mall, retail atau yang lainnya ya. Masih banyak sekali contoh-contohnya itu. Nah, di sini peran mahasiswa sebagai sosok generasi muda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan mampu memasuki dunia 4.0 serta bisa menyesuaikan dengan kondisi new normal. Mahasiswa diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif, sehingga dapat membawa koperasi menjadi badan usaha yang profesional, akuntabilitas, sehingga dapat membuka lapangan kerja. Selain itu juga dapat menggerakkan perekonomian serta mensejahterakan anggota koperasi. Nah, makanya itu koperasi harus profesional, harus bisa di sini menata manajemennya, personalianya, sistemnya bagaimana. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Sementara itu saja dari saya, Bu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nihla dengan pemaparan yang panjang lebar. Kita berharap nanti akan bisa mengambil sedikit yang bisa memberikan manfaat bagi kami. Amin. Berikutnya adalah pemateri narasumber terakhir, Bapak Kumar Aji, yang akan menyampaikan filantropi Islam terkait pengelolaan keuangan BUMDes dan koperasi. Monggo Pak Aji, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'badu. Baik, filantropi Islam ya pada lembaga keuangan koperasi dan BUMDes. Jadi ini topik yang diberikan kepada saya, dan saya rasa saya terakhir ini semoga tidak ngantuk ya. Nah, saya ingin mulai dengan pandemi ya, pandemi COVID ini ya. Jadi, ini cukup mengganggu ini. Oke. Jadi pandemi COVID-19 ini, jadi kalau kita melihat saat ini kita berada dalam kondisi krisis ya, kalau krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pendidikan, macam-macam. Apa bedanya krisis 98 dan 2020 ini? Kalau 98 ini penyebabnya politik. Sementara koperasi dan UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jadi kalau pada krisis 98 itu tidak ada dampak apa-apa. Sementara kalau krisis yang 2020 ini, krisisnya multidimensi dan semuanya terdampak ya. Penyebabnya adalah virus yang menyerang semuanya dan tergantung kecepatan dan penyelesaian krisis ini ya tergantung dari kecepatan penyelesaian masalah kesehatan dan bukan ekonomi sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau paradigma pemerintah itu masih belum menyelesaikan cara berpikirnya, tentunya problem krisis ini tidak akan selesai. Nah, kalau kita lihat secara tergantung industri ya, bagaimana kemudian krisis ini ya. Secara umum UMKM penjualan rata-rata itu menurun 68% ya. Bahan baku kesulitan karena produksinya banyak. Karena banyak yang berkurang produksinya ya. Pedagang kali 5, rental motor, guru les privat. Kalau saya lihat itu banyak terdampak ya. Ada rental PS, tukang bengkel, tukang becak, pengusaha homestay, toko oleh-oleh, cucian mobil, owner, dan karyawan hotel, karyawan warung kafe, pedagang yang ada di candi, penyewaan modern, pengusaha rumah makan, biro umroh, distro, objek wisata, toko dan mal. Nah, penjualan menurun 70% ya, market akhirnya turun, banyak yang mengalami kesulitan bahan baku, kesulitan distribusi, kekurangan modal. Jadi ini akan kemudian dari kesehatan ini kemudian berdampak pada ekonomi. Nah, menariknya di Indonesia itu kesulitan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya itu diselesaikan dengan filantropi. Jadi kalau misalnya di UMSIDA itu ada UCC ya, UMSIDA COVID Comment Center, yang mana UCC ini kemudian berusaha untuk membantu mereka yang terdampak, sudah dilakukan. Kemudian di Muhammadiyah ada Muhammadiyah COVID Comment Center. Nah, kemudian di berbagai lembaga ternyata menariknya Indonesia itu ternyata dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut survei Amal Charitable Foundation ya, dalam laporan World Giving Index. Hal ini tidak lepas dari budaya gotong royong, solidaritas, dan tradisi jembitan yang hampir ada di semua daerah di Indonesia. Diperkuat dengan nilai-nilai yang mengajarkan pentingnya beramal dan berbagi kepada sesama, aksi filantropi tumbuh subur di Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa itu filantropi sebenarnya? Filantropi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani philos yang artinya cinta dan anthropos yang berarti manusia. Dengan begitu filantropi bermakna cinta pada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya. Aksi filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan kepada sesama. Dan itu sudah ada mendarah daging di Indonesia dan saya rasa kita juga tahu itu ya. Sehingga seolah-olah ada yang ngomong tanpa pemerintah pun kita sudah survive karena kita sudah memiliki kekuatan modal sosial gotong royong yang sangat kuat. Apa beda filantropi dengan CSR dan charity? Ya, yang kemudian membedakan antara filantropi dan charity adalah pada apa yang dilakukan secara aksinya yang dilakukan secara terorganisir ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar, sedangkan charity sifatnya direct giving dan hanya untuk mengatasi simptom atau gejala. Jadi kalau filantropi itu biasanya yang dilakukan secara sistematis, sementara charity atau sumbangan itu direct giving dan hanya memberikan penyelesaian gejala saja, tapi tidak pada akar. Nah, filantropi memiliki makna yang sedikit berbeda dengan corporate social responsibility, sebab jangkauannya lebih luas ya, tidak hanya terbatas pada core bisnis tertentu saja. Inilah yang kemudian membuat beberapa perusahaan tetap mendirikan lembaga filantropi meskipun sudah memiliki kegiatan CSR.
sebab mereka ingin mengembangkan kegiatan yang dampaknya lebih luas. Perlu dipahami bahwa nanti ini akan saya tarik ke koperasi ataupun BUMDes gitu ya. Jadi mengapa kemudian ada corporate social responsibility? Kalau kita lihat sejarahnya ya, perusahaan-perusahaan itu membuat corporate social responsibility adalah pada prinsipnya itu adalah untuk kemudian melanggengkan bisnisnya. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak memiliki CSR, biasanya perusahaan itu akan cepat tutup. Jadi misalnya CSR kepada masyarakat sekitar ya, CSR untuk lingkungan, dan CSR untuk mengatasi limbah ya. Jadi kalau perusahaan itu misalnya limbah misalnya, mengapa perusahaan itu kok peduli terhadap lingkungan? Karena apa? Kalau perusahaan tidak peduli terhadap lingkungan, lingkungan akan menyerang balik. Misalnya sebuah perusahaan punya limbah, limbahnya itu membuat lingkungan rusak, maka lingkungan akan menyerang balik dengan suhu panas, menyerang balik dengan demonstrasi warga gitu ya. Karena itu harus ada keseimbangan. Jadi CSR ataupun yang ada di perusahaan itu sebenarnya adalah mekanisme balancing system ya. Jadi sistem penyeimbangan sehingga terjadi harmoni antara perusahaan dengan lingkungan. Nah, kalau dalam Islam bagaimana filantropi dalam Islam? Nah, basis dalam Islam ya filantropi adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana filantropi Islam itu adalah dikarenakan kalau filantropi kan filo itu cinta, antropo manusia. Jadi cinta pada manusia. Tapi kalau pada dalam Islam filantropi bukan dari filantropi tapi cinta kepada Tuhan, agama dan manusia. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan terekspresikan dalam melaksanakan perintah Tuhan dalam bentuk agama yang kemudian dalam aksi sosialnya yaitu mencintai manusia yang diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, itu bisa bermacam-macam ya. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib kepada orang yang kaya. Infak itu adalah infak sedekah, itu adalah sedekah ya, derma yang mana itu sunnah bagi orang yang ingin ya, baik orang kaya maupun orang miskin boleh bersedekah, boleh berinfak. Tapi kalau zakat hanya untuk orang kaya. Dan wakaf siapapun juga bisa, asalkan dia melepaskan kepemilikannya, hartanya dikembalikan pada masyarakat. Nah, inilah menjadi basis dari filantropi dalam Islam. Sehingga ini kalau kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menciptakan harmoni antara diri kita dengan sekitar kita, dengan keyakinan kita dengan Tuhan kita, gitu ya. Nah, kalau ini diaplikasikan di perusahaan, tentunya kita akan lebih komprehensif, ya. Kita akan lebih dapat relasi yang lebih luas, ya. Tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga lingkungan dan semuanya, termasuk dengan spiritualitas kita, ya. Nah kalau filantropi Muslim melaju pesat ya. Kalau kita lihat kalau di ini ada data dari tahun 2000 sampai 2015 gitu ya, jumlah las data form zakat 187, sekarang sudah hampir ada 300-an. Jumlah badan amil zakat pemerintah kalau tahun 2000 itu kurang dari 10, sekarang ada 549 bahkan lebih. Jumlah objek wakaf tanah data Kemenak 349.000. Tahun 2018 itu 400 seperti naik 30% ya. Jumlah dana ZIS masyarakat Muslim ya, riset UIN 19,3 triliun, sekarang ada 30 triliun. Jumlah dana ZIS disalurkan ke lembaga Basnas 68 miliar, sekarang ada 6 triliun. Penyaluran ke luar negeri terbatas yang di sini menjamur gitu ya. Jadi kita lihat bahwa benar ya kalau dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara filantropi terbaik di dunia, karena itu di spirit ya, disemangat oleh Islam. Karena seandainya tidak ada semangat zakat infak sedekah di Indonesia ini mungkin sudah kukut, sudah buyar gitu ya. Bayangkan ya, pemerintah itu kan tidak bisa mengatasi semuanya, tetapi masyarakat itu bisa membahu-membahu mengatasi problem yang ada yang sedang kita hadapi, termasuk juga COVID ini. Nah, kemudian bagian filantropi Islam ya ada LAS, lembaga amil zakat ya, lembaga berbadan hukum untuk kelola derma ya. Kalau kita lihat ya, filantropi di Indonesia itu ada LAS ya. Di sini ada yang nomor 1, lembaga berbadan hukum untuk kelola derma, yaitu lembaga amil zakat ya. Kemudian ada badan amil zakat, ada lembaga wakaf, ada lembaga non zakat, kemudian lembaga filantropi Islam. Nah, kemudian
Ada lembaga non filantropi dan pegiat individu ya. Yang nomor 2, jadi kegiatan derma berbasis organisasi non filantropis, misalnya di masjid, sekolah, pesantren, paguyuban, komunitas, grup, dan individu pada tataran lokal. Kemudian yang ketiga, pegiat atau aktivis dunia maya, yang biasa disebut dengan online fundraising atau crowdsourcing. Nah, ketiga pegiat filantropi ini ada di Indonesia ya, semuanya lengkap, saling melengkapi, dan itu saling membackup. Pemerintah bahkan sangat terbantu. Kalau tidak ada gerakan ini, mungkin pemerintah sudah koit, sudah tutup sejak dulu. Gitu. Nah, filantropi di Indonesia sendiri dibentuk untuk mendorong sejumlah lembaga filantropi di Indonesia yang meningkatkan kapasitas mendorong potensi filantropi, diberikan mencapai 200 triliun. Jadi di Indonesia itu ada potensinya itu ada sekitar 200 triliun, yang itu bisa yang kurang lebih seperempat atau sepertiga atau seperlima APBN ya di Indonesia ya. APBN Indonesia kan sekitar 2.000 triliun ya, sekitar 1.500 triliun, jadi sekitar segitu. Nah, potensinya ini sebetulnya sangat besar, tapi belum dikelola dengan baik. Sebagian masih banyak yang direct giving, sebagian ada juga menyumbang tidak menyebut nama, padahal filantropi butuh database untuk maintenance para donatur ya. Jadi masih minimnya nilai kelolaan dana filantropi di Indonesia karena belum banyaknya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mendorong filantropi di Indonesia, termasuk insentif pajak yang nilai masih kecil. Nah, yang menariknya lagi ya, hal menarik dari kegiatan filantropi beberapa tahun terakhir ialah sisi pemberdayaannya yang kian meluas. Misalnya untuk filantropi keagamaan, ini tidak hanya terbatas pada pembangunan masjid, bencana, ataupun membantu anak yatim, tapi sudah masuk ke ranah yang lebih strategis, misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, perempuan, anti korupsi, advokasi buruh, migran, pemberdayaan buruh, dan lain sebagainya. Termasuk juga terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi lembaga-lembaga amil zakat itu juga sudah fokus pada, sudah semakin luas ya ruang lingkupnya, termasuk juga untuk pandemi COVID. Jadi kalau kita lihat, filantropi benar-benar akan bermanfaat untuk membackup masyarakat. Nah, kalau sebenarnya tadi di BUMDes ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sarwenda dan Bu Santi terkait BUMDes. Saya rasa BUMDes itu memiliki peran yang sangat signifikan ya. Kalau perusahaan mungkin di kota-kota besar, perusahaan itu di wilayah-wilayah yang tidak sampai ke pedesaan mungkin ya. Nah, kalau di desa ada badan usaha milik desa, lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi yang ada. Gitu ya. Jadi ini merupakan pengejawatan undang-undang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan ya, untuk memaksimalkan potensi ekonomi. Dan ini sangat bagus sekali karena dia ada real di masyarakat. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian lembaga filantropi di lembaga keuangan koperasi atau BUMDes ya? Jadi seperti kita ketahui bersama tadi ya, bahwa pengelolaan filantropi tidak hanya untuk corporate, namun juga bisa untuk lembaga koperasi seperti koperasi syariah, BMT, dan juga badan usaha milik desa. Ya. Ini menarik karena pada skala mikro bisa berkontribusi bagi kemanusiaan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebuah perusahaan itu tidak akan bisa lepas dari ekosistem yang ada di sekitarnya. Karena itu kemudian baik BUMDes maupun koperasi itu harus memiliki derma ya, kepada masyarakat sekitarnya, kepada lingkungannya, sehingga terjadi keseimbangan. Yang nanti keseimbangan itu akan membuat lembaga ini panjang umur gitu ya. Di samping juga ada keberkahannya di dalamnya. Nah, dalam konteks Islam bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, dalam pengelolaannya bisa dilakukan dengan melakukan penghitungan sesuai dengan aturan yang berlaku yang menyesuaikan dengan konsep siswaf ya. Ada PSAK, ada teknik-teknik penghitungannya tentang bagaimana memotong zakat dan sebagainya. Manfaatnya adalah keberkahan dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi titik tekan saya adalah pada bagaimana kemudian BUMDes atau koperasi itu juga harus care terhadap problem-problem keumatan, kemasyarakatan, apalagi di tengah pandemi COVID ini, karena dengan melakukan filantropi maka terjadi keseimbangan, harmoni, dan ini akan menciptakan kondisi sustainability yang lebih lama bagi perusahaan atau badan BUMDes atau koperasi. Terima kasih, itu paparan saya. Nanti kita lanjutkan dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas paparannya.
sesi berikutnya kita lanjut saja ke tanya jawab yang sudah ada di chat. Yang pertama ada dari Bu Sumarti. Mungkin ini ditujukan kepada Bu Santi. Dana stimulan dari pemerintah yang ada sebelum COVID, saat ini dana stimulan tersebut bentuknya seperti apa? Monggo, Bu Santi mungkin bisa menjawab. Baiklah, terima kasih Bu Nurina, terima kasih Bu Sumarti atas pertanyaannya. Sebenarnya dana stimulan yang muncul kan karena ada Permendes nomor 6 tahun 2020. Kenapa kok ada muncul? Padahal sebelumnya sudah ada dana stimulan. Kenapa dimunculkan kembali? Atau mungkin bukan dimunculkan, tapi ditambah. Seperti tadi sudah menjadi 72 miliar. Nah, ditambah karena apa? Dengan adanya pandemi ini, diharapkan dana stimulan tersebut bisa lebih membantu lagi untuk mewujudkan unit usaha baru dengan potensi-potensi yang ada di desa. Jadi bentuknya tetap sama, bisa dimasukkan sebagai pinjaman lunak untuk unit usaha yang baru, ataupun tadi juga saya jelaskan bahwa dana desa ini dimanfaatkan bisa secara langsung bagi masyarakat miskin yang terdampak atau pekerja-pekerja yang non karyawan. Jadi yang di sini diharapkan nanti dengan adanya dana stimulan ini sudah bisa membantu secara langsung terhadap masyarakat desa. Dan kemudian ditambahkan lagi apabila memang bisa mewujudkan lagi potensi-potensi desa lainnya yang bisa menambah diversifikasi dari produk untuk BUMDes tersebut. Jadi kalau bukannya ada, dulu sudah ada, iya, tapi menambahkan sebenarnya sekarang. Jadi bukan ada lagi, tapi menambahkan. Begitu Sumarti. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan juga dari BUMDes, dan secara langsung adalah untuk membantu dari masyarakat miskin secara itu. Terima kasih banyak. Mungkin bisa ditambahkan Bu Santi, bentuknya seperti apa nggih? Karena pada saat ini kan banyak yang non-aktif ya. Ya mungkin dari narasumber yang lain bisa nanti menambahkan nggih, monggo. Bentuknya seperti apa nggih stimulannya, karena pada saat ini kan banyak BUMDes yang non-aktif. Iya, banyak BUMDes yang non-aktif, memang seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi di beberapa daerah, seperti apalagi BUMDes yang bergeraknya di bidang pariwisata. Ini saat ini banyak yang menutup tempat wisatanya, akan tetapi di sisi lain mereka sebenarnya mendapatkan stimulan itu untuk menambah lokasi wisata juga. Jadi kadang kalau menurut kita adalah kenapa harus menambah? Dan ternyata beberapa sudah ada roadmap dari mereka bahwa memang untuk tahun ini ada penambahan lokasi, kemudian menambah dengan diversifikasi produk unggulan yang mereka hasilkan di samping dari pariwisata tersebut. Jadi sebenarnya bukan tidak, memang banyak yang sudah tidak aktif, tapi di lain sisi ternyata banyak juga yang mulai menggeliat dengan adanya stimulan tersebut. Seperti itu yang saya alami sendiri. Jadi ada beberapa BUMDes yang ternyata malah semakin membuka peluang lain dia selain pariwisata. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Santi atas jawabannya. Semoga bisa memberikan berkenan kepada yang bertanya. Kemudian berikutnya adalah strategi apa yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19. Saya lagi. Monggo, Bu Santi bisa, Bu Sar bisa, monggo. Jadi seperti yang sudah dipaparkan tadi, karena beberapa kegiatan yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena ada social distancing dan lain sebagainya, yang mengakibatkan masyarakat harus betul-betul kehilangan pendapatan. Bagaimana sebenarnya BUMDes bisa membantu masyarakat desa dalam mendapatkan kembali penghasilannya. Salah satunya tadi kita mencoba lagi untuk menggali sebenarnya apa sih yang bisa diproduksi
apa sih yang bisa menjadi suatu nilai tambah dari desa tersebut. Banyak sekali sebenarnya yang sering membuat kita mengalihkan bahwa sumber pertanian itu sebenarnya paling besar ada di desa. Kemudian ada mungkin tadi pengelolaan air dan lain sebagainya yang saat ini menurut orang bahwa yang paling besar adalah pariwisata. Iya, sebelum terjadinya COVID-19. Tapi begitu terjadi COVID-19, pariwisata ini cukup tenggelam karena tidak bisa ada tatap muka, harus ada social distancing. Nah, di sini apa sih sebenarnya pendukung dari pariwisata tersebut? Ada pertanian tadi. Kalau pertanian pada saat ada pariwisata itu kan bisa sebagai edukasi ya. Nah, di sini hasil pertanian inilah yang harus BUMDes ini harus bisa bagaimana caranya mendistribusikan, menyelamatkan petani dari tengkulak yang memberikan harga rendah dan seterusnya. Nah, stimulan-stimulan tadi yang diberikan adalah untuk seperti itu. Jadi dananya bisa dipakai untuk membeli hasil tani atau membeli produk yang kemudian bisa dijualkan oleh pihak BUMDes. Itu yang dilakukan oleh ada di Tabanan, ada di Jawa Barat, itu BUMDes yang dilakukan membeli produk dari warga desa, unit usaha desa, yang kemudian disalurkan secara online, ya, yang sudah melek IT, yaitu bisa disalurkan secara online sehingga produk-produk tersebut dapat terserap dengan baik, walaupun mungkin belum seluruhnya akan, tetapi paling tidak memberikan penghasilan yang cukup layak bagi masyarakat desa. Ini yang saya tahu di beberapa desa di beberapa wilayah Indonesia. Begitu, Bu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Santi. Pertanyaan berikutnya ke Bu Sar, nggih. Langsung dua nggih Bu Sar. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Kemudian ini sepertinya adik tercinta ini dari UINSA yang tanya, sejauh mana intervensi pemerintah terhadap BUMDes sejauh ini? Monggo Bu Sar. Oke. Iya, terima kasih Bu Dina. Tadi ada pertanyaan. Tadi saya juga sempat baca di chat itu apa kendala dari BUMDes ya Bu ya? Yang dari Bengkulu ya. Iya. Permasalahan yang dihadapi. Ya, permasalahan. Jadi beberapa waktu lalu ketika saya melakukan, ini salah satu contoh mungkin dari penanya yang dari Bengkulu, tapi beberapa juga ketika saya melakukan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa BUMDes, memang permasalahannya hampir sama. Jadi BUMDes itu ketika awal dia dibentuk sampai hari ini pun ada di kompetensi SDM. Jadi gitu. Jadi kompetensi SDM ini memang harus digalakan. Jadi secanggih apapun IT yang tadi dijelaskan oleh Pak Muklis, tapi yang menjalankan tetap kembali lagi kepada SDM itu sendiri. Jadi kompetensi SDM di sini sangat dibutuhkan. Jadi ada pendampingan, harus ada benar-benar pendampingan yang efektif dari, mungkin kalau di kami di Sidoarjo itu karena kami salah satu universitas yang cukup besar ya. Jadi kami biasanya melakukan pendampingan langsung terhadap beberapa BUMDes. Itu dari sisi pencatatan akuntansi maupun dari sisi IT-nya. Jadi karena memang kendalanya ada terlihat di kompetensi SDM. Karena beberapa perangkat itu atau pengurus desa, pengurus BUMDes itu dia background pendidikannya memang bukan S1 bahkan juga bukan SMA. Dan yang saya tadi bilang ketika saya melakukan pendampingan ke salah satu desa di Kecamatan Sidoarjo, itu perangkat desanya pun mereka mengambil dari dia yang pekerjaannya dia agen, artinya dia pekerjaannya distributor sayur-sayuran yang dianggap di salah satu desa itu mumpuni untuk mengelola BUMDes tanpa melihat background dari pendidikannya, ya sudah. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu yang mereka ambil. Nah, namun ke depannya mereka mengalami kendala ketika anggaran BUMDes itu ada, bagaimana mereka melakukan akuntabilitas dan transparansi itu kesulitan. Karena perangkat desanya background pendidikannya tadi belum mumpuni.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Universitas Islam, ya Bu, Islam UIN ya, Universitas Sunan Ampel. Oke. Jadi tindakan preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah, bisa diulangi nggak Bu pertanyaannya? Sejauh mana intervensi pemerintah terhadap BUMDes sejauh ini? Oh, oke. Jadi sebenarnya dari awal sampai hari ini pemerintah itu intervensinya cukup besar. Namun dari intervensi itu sebenarnya menghasilkan dua, ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Ketika pemerintah terlalu dalam intervensi dari BUMDes itu akan membuat daya kreativitas BUMDes itu akhirnya menurun, dia bisa berkembang karena semuanya ada intervensi dari pemerintah, dia mau berkembang, ada intervensi yang harus dilakukan, artinya berkaitan dengan regulasi prosedural, akhirnya lingkupnya dia terbatas. Kalau intervensi positifnya itu tadi penjelasannya Bu Santi, ada dana stimulan-stimulan yang disupport dari baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sendiri. Jadi memang yang dilakukan pemerintah ini bisa mengakibatkan dua, ada positif, ada negatifnya, tergantung bagaimana dia mau berkembang sejauh mana. Ketika itu terlalu dikekang, intervensi terlalu dalam, dia tidak akan berkembang seluas mungkin. Itu BUMDesnya, karena mereka akan membatasi ruang gerak dari masing-masing BUMDes itu. Jadi sebenarnya sampai hari ini intervensi pemerintah cukup besar dan pemerintah harus intervensi terhadap ada BUMDes ini karena BUMDes ini termasuk baru. Agar masyarakat tahu adanya BUMDes, sosialisasi branding BUMDes itu harus dilakukan baik dari tenaga-tenaga yang ada di sekitar, misalkan dibantu dari tenaga akademik maupun dari pemerintah, itu harus ada intervensi. Namun intervensi itu pun ada batasan, tidak serta-merta intervensi semua diatur. Akhirnya akan menimbulkan ruang gerak yang susah bagi BUMDes tersebut. Mungkin itu Bu jawabannya dari saya. Kalau kurang pos mungkin nanti bisa kita lanjut lagi. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi seberapa efektif pun pemerintah dalam mengintervensi itu akan mempunyai dampak ya Bu Sar ya. Tergantung masing-masing bagaimana menyikapi. Iya, betul. Oke. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya itu lebih ke IT. Mungkin nanti Pak Muklis bisa memberikan wawasan tambahan. Yang pertama adalah pada saat ini banyak yang belum dapat menerapkan teknologi informasi atau sistem informasi secara maksimal. Bagaimana Pak dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga nantinya tidak ada masalah dalam kinerja BUMDes? Kemudian bagaimana kemungkinan ke depan jika masalah tersebut tetap belum tertanggulangi mengenai pemahaman teknologi informasi dan sistem informasi? Monggo Pak Muklis. Terima kasih Bu Dina. Saya coba menjawab pertanyaannya. Ya memang kita untuk mengatasi masalah TI dan SI ini pada BUMDes ini, mau nggak mau kita juga harus menyertakan pelatihan TI dan SI ini kepada mereka. Tidak hanya pelatihan manajemen pengelolaan saja, tapi juga mulai dilakukan pelatihan tentang manajemen teknologi informasi dan sistem informasi. Memberikan wawasan dan pemahaman kepada para pengurus terutama bahwa kebutuhan IT dan SI saat ini itu sangat urgent. Ya, tapi kembali lagi ya ke tadi ya, kembali lagi ke kemampuan SDM-nya gitu. Jadi mungkin pelatihannya juga kita sesuaikan. Contoh misalnya, mereka bisanya apa? Excel. Excel bisa enggak? Oh, Excel bisa. Minimal itu ya, Excel bisa. Excel bisa minimal kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk mengoptimalkan penggunaan Excel itu. Nah, itu bertahap. Memang idealnya punya suatu sistem informasi dan teknologi informasi yang nantinya bisa mendukung operasional mereka gitu. Ya, itu idealnya. Dan juga sebetulnya permasalahan itu kompleks ya.
tempo hari juga Pak Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo juga menyampaikan bahwa agar dibantu BUMDesa itu dalam hal konektivitas ke supply chain. Supply chain ini kan mulai dari pengadaan bahan sampai ke distribusi. Sekarang paling rumit itu distribusi, ya. Terutama kita kan harus memapping juga jasa, apakah bidang usahanya itu jasa, dagang ataukah industri, ya. Kita harus mapping itu. Nah, distribusi ini yang paling penting. Nah, sekarang bagusnya itu sekarang sudah ada sistem marketplace yang kita sudah tidak pusing lagi dengan masalah distribusi. Kita tinggal taruh barang kita di sana, di marketplace, distribusi itu sudah siapkan oleh pihak marketplace. Kita tinggal menyiapkan packing barang, nanti ada yang ngambil itu. Ada yang ngambil. Nah, sekarang bagaimana yang di back office-nya? Itu kan front office ya, itu back office-nya bagaimana? Bisa menghandle enggak transaksi misalnya yang begitu besar? Kalau kita sudah ngomongnya online, berarti transaksi itu tak terbatas atau unlimited. Nah, kalau tak terbatas berarti kan produksi, kalau misalnya produksi harus siap dong. Masa misalnya mau pesen, misalnya ada produknya itu produk buah misalnya, buah gitu. Pesennya 100 ton, mampu enggak? Gitu, mendistribusikan atau produksinya mampu enggak? Jadi kapasitas di belakang juga harus tahu kita. Harus dibenahin juga. Nah, IT itu membantu itu. Ya pelatihan satu-satunya cara, memberikan pelatihan ke mereka. Bagaimana mengelola front end-nya atau aplikasi yang front end-nya, bagaimana mengelola aplikasi back end-nya. Back end-nya itu ya aplikasi accounting, stoknya, kemudian SDM, bagaimana. Dan yang terpenting, caranya itu dua. SDM ini kalau nggak bisa di-upgrade, ya diganti. Betul nggak? Gimana kita mau meng-upgrade yang nggak bisa di-upgrade ini? Susah kan? Nah, kalau nggak gitu, nggak maju-maju. Ganti saja dengan yang bisa. Di-hire sesuai dengan hire standar. Nah, memang harus profesional di situ. Kita mau profesional atau enggak gitu. Apa hanya tetap kayak gini? Nanti habis modalnya BUMDesa. Ya, karena apa? Nggak berkembang. Jadi memang kalau masalah SDM dari dulu memang nggak selesai-selesai. Jadi ya memang hanya ada dua cara. Kalau nggak bisa di-upgrade, ya diajari. Nggak bisa sampai 3 kali, 4, 5 kali pelatihan, pendampingan nggak bisa, ya gimana? Ganti saja pengurusnya. Ya, yang bisa mengelola, yang bisa menghandle IT ini gitu. Ya, di-hire. Jadi jangan BUMDesa ini seolah-olah sukarela gitu loh. Mau menjadi pengurus BUMDesa itu sukarela, enggak bisa kayak gitu. Jadinya apa? Enggak berkembang. Yang pertama mental dulu. Kalau mentalnya mental entrepreneur, ya semua pasti bisa. Inovasi itu tanpa ditunjang oleh mental entrepreneur enggak akan jalan. Ya. Kalau saya itu ya pelatihan. Jadi jawaban saya itu pelatihan. Nah, kalau nggak bisa ya ganti. Gitu. Ya. Dananya besar sekali, triliunan ini. Gimana nggak jalan? Betul nggak? Nah, tadi disampaikan di Sidoarjo aja juga permasalahan juga sama mungkin dengan daerah-daerah yang lain. Nah, data yang terbaru 2000 lebih yang nggak berikan nggak jalan sama sekali, dan 1000 lebih yang nggak jalan tapi nggak memberikan kontribusi. Saya rasa itu jawaban saya, Bu Dina. Ya Pak Muklis, jadi intinya mungkin kita memang harus learning ya Pak Muklis ya, karena poinnya adalah di SDM dan infrastruktur untuk IT-nya. Jadi harus harus kita belajar. Kalau nggak mau belajar ya siap-siap diganti gitu saja nih Pak Muklis. Ini betul. Ya matur nuwun sangat Pak Muklis. Berhubung ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin kami tidak bisa mengakomodir, terbatas dengan waktu.
Kalau boleh saya menyimpulkan dari forum kita kali ini adalah bahwa pandemi ini itu dirasakan semua pihak. Tidak hanya BUMDes, tetapi yang terdampak kecil itu mungkin koperasi, karena yang berjalan hanya anggota saja. Tetapi apapun itu, pandemi ini diharapkan tidak akan mengurangi kita untuk belajar, apalagi sekarang yang mendominasi adalah IT. Jadi kita mesti belajar dan belajar. Mungkin ada penurunan pendapatan di BUMDes, tetapi bisa sekarang ada pengetahuan baru pemasarannya melalui daring. Begitu rekan-rekan peserta, semoga forum ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terakhir kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hebat dari Prodi Akuntansi. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah join pada forum kali ini, siang ini. Kemudian terima kasih kepada Prodi Akuntansi yang sudah memotori kegiatan sharing forum ini. Terima kasih kepada FBHIS dan UMSIDA sebagai fasilitator. Semoga wawasan-wawasan baru yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat menambah pengetahuan kita semua. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu dilimpahkan Allah untuk kita semua sehingga kita dapat mengagendakan forum-forum bermutu selanjutnya. Mohon maaf atas segala khilaf, salah kata dan sikap. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budin, mungkin bersama dulu. Mungkin bagi peserta bisa untuk nanti mengklik feedbacknya. Bentar, saya share dulu. Budina, mungkin bisa foto bersama dulu sama semua peserta, Budin. Ini Bu Sar, saya share dulu untuk linknya, Untuk link feedback, mohon peserta untuk dapat mengisi slide ini. Monggo, foto bersama? Iya. Oh, sudah. Sampun Bu Sar. Kita jumpa lagi di forum-forum selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat moderator. Terima kasih moderator yang hebat. Terima kasih moderator, terima kasih buat akuntansi dan juga